Ajian Pancasona adalah sebuah ilmu di mana pemiliknya bila mengalami mati maka akan hidup kembali selama masih menyentuh tanah dan terkena hawa bumi. Dalam dunia pewayangan Jawa terdapat beberapa tokoh yang terkenal akan ilmu ini, Ajian Pancasona. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama ada Raden Wisrawana, putra dari Prabu Lokawarna, putra mahkota di kerajaan Lokapolo, Pakem Ramayana, kesatria yang merupakan kesayangan para dewa pada masanya. Karena keuletan dan ketekunannya dalam melakukan laku tapa berata, laku prihatin akan kehidupan. Dan puncaknya adalah mendapatkan anugerah dari dewa, berupa Ajian Pancasona dan Ajian Rawarontek, yang diberikan lantaran Sang Hyang Kanekaputro atau Bathara Narada. Raden Wisrawana juga mencapai puncak kejayaan dengan menjadi raja di kerajaan Lokapolo, menggantikan Prabu Lokawarna yang turun tahta dan menjadi pertapa yang bernama Resi Wisrawa, raja muda yang menyandang nama Prabu Donorojo atau Prabu Donopati. Di akhir perjalanan hidup sebagai manusia, Prabu Donorojo juga menyandang gelar kadewatan, yaitu Bathara Donorojo. Dan pada akhir hayat sebagai manusia, justru diangkat menjadi dewanya kekayaan, yang berkedudukan di Kahyangan Puspita Kawadar, bergelar Bathara Kuwera atau Bathara Deniswara. Catatan, ada cerita mengenai diangkatnya Donorojo menjadi dewa, yaitu saat bertempur melawan Rahwana, tapi ditarik mundur oleh Bathara Narada lalu diangkat menjadi dewa. Lalu Rahwana dengan sifat serakahnya membuat kabar telah membunuh Prabu Donorojo. Yang kedua, ada Resi Subali, pertapa di puncak gunung Sunyapringgo, memperoleh Ajian Pancasona juga karena ketekunan dan keuletan dalam bertapa berata. Salah satu dari beberapa tokoh pewayangan Jawa yang diceritakan mempunyai darah putih. Puncak kejayaan Resi Subali adalah menjadi raja di Goa Kiskendha dengan rakyatnya yang terdiri dari beragam jenis kera, dan beberapa merupakan kera yang terlahir dari hasil pemujaan api oleh Bathara Narada. Akan tetapi, Subali hanya sebentar saja menjadi raja di Goa Kiskendha karena memilih menjadi pertapa kembali di puncak Gunung Sunyapringgo, lalu mengangkat murid Rahwana yang justru malah mengadu domba Subali dengan Sugriwa. Resi Subali diceritakan gugur saat menyerang Prabu Sugriwa di Goa Kiskendha, yaitu gugur terkena panah Guwa Wijaya milik Prabu Ramawijaya, yang kemudian menancap di atas pohon. Resi Subali kemudian gugur moksa tanpa meninggalkan jasad, dan diceritakan kelak akan terlahir kembali sebagai penyebab kematian titisan Bathara Wisnu, Sri Bathara Kresna. Ketiga adalah Dasamuka atau Rahwana Raja yang mendapat ilmu Ajian Pancasona dari Resi Subali saat Rahwana atau Dasamuka berguru kepada Resi Subali di puncak Gunung Sunyapringgo. Karena Ajian Pancasona inilah Dasamuka adalah seorang raja Ngalengka Diraja
yang dikenal Digdaya dan Sakti Mandraguna. Akan tetapi, dengan ilmu ajian Pancasona, Rahwana malah menjadi tokoh serakah dan angkara murka, dengan cara ingin menjadi satu-satunya orang pemilik ajian Pancasona ini, hingga membedah kerajaan Lokapala dan mengakui akan berita gugurnya Donorojo. Juga mengadu domba Subali dengan Sugriwa, yang hasilnya Resi Subali gugur oleh Prabu Sri Rama Wijaya. Karena Dasamuka tidak bisa mati saat Prabu Sri Rama menumbangkan Dasamuka, lalu Anoman atas petunjuk Semar menimpa Dasamuka dengan gunung sebelum bangkit kembali dan hidup kembali, yang membuat Dasamuka terbelenggu dan selalu dikawal oleh Anoman sepanjang Dasamuka masih hidup terhimpit gunung tersebut. Untuk cerita gugurnya Dasamuka yang sejati adalah di masa Wayang Madya. Gugur sejati bersamaan dengan Anoman yang sudah tunai tugas dan moksa. Keempat adalah tokoh pewayangan di pakem Mahabharata, Setija Bomo Narkasura, yang memperoleh ajian Pancasona karena anugerah dari dewa setelah berhasil saat menjadi jago para dewa dengan menumpas Prabu Bumantara yang menyerang Kayangan. Dengan ajian Pancasona ini membuat Setija Bomo Narkasura adalah tokoh yang patut dipertimbangkan di akhir zaman Purwa Mahabharata. Tokoh yang diceritakan adalah saingan abadi dari Gatotkaca, dengan sejarah, latar belakang, kesaktian, dan tujuan-tujuan yang hampir selalu sama dengan Gatotkaca. Akhir hayat Setija Bomo Narkasura ada pada peristiwa Perang Gojolisuta, gugur karena terhantam senjata cakra yang dilepaskan oleh Prabu Sri Bathara Kresna, lalu disambar oleh Gatotkaca dan ditaruh pada pusaka yang bernama Anjang-Anjang Kencana. Untuk ajian Pancasona milik Setija sering disebut dengan Pancasona Bumi. Namun, dengan khasiat yang sama. Selama masih bersentuhan dengan tanah, walau mati 1000 kali dalam sehari, maka sudah pasti akan hidup kembali. Inilah 4 tokoh pewayangan Jawa yang terkenal akan ajian Pancasona: Donorojo, Subali, Dasamuka, dan Setija Bomo Narkasura. Mungkin ada yang terlewat, jadi silahkan komentar untuk melengkapinya. Selanjutnya subscribe agar tidak ketinggalan, dan update terus video-video terbaru seputar pewayangan Jawa. Semoga dengan cara ala kadarnya ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Simak juga video yang lain dari channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.